Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Aku minta sekarang kamu jawab jujur sama aku, Nia. Siapa yang udah nyuruh kamu? Dan apa tujuan kamu masuk ke dalam rumahku? Cinta kita. Kamu kenapa sih ngelakuin ini? Kamu kasih kue, kamu kasih obat tidur di kue itu. Kamu masuk ke rumahku, kamu masuk ke kamar aku yang dimana ini privasi loh. Kamu jawab dengan jujur, Dania. Kenapa kamu tega ngelakuin itu sama sahabat kamu sendiri? Siapa kamu? Siapa yang udah bayar kamu? Tuh gak percaya loh kamu kayak gini sama aku. Kenapa sih? Kamu ngapain ngelakuin ini semua? Tujuan kamu tuh apa? Dan kamu juga kan, yang udah naruh obat tidur di kue itu. Kamu udah sendiri. Sekarang Mbak Dia tertidur. Untung aja aku gak makan. Kecewa loh sama kamu. Aku tuh udah nganggap kamu udah kayak saudara, tau gak? Tapi kamu ngelakuin kayak gini, kamu mengkhianati aku, Nia. Enggak gitu ya, As. Terus apa? Apa tujuan kamu? Kenapa kamu ngelakuin ini semua sama aku? Oke. Aku kayak gini. Karena aku harus mastiin. Apa kamu anaknya Pak Yoga sama Bu Rati? Yasmin, aku yakin dia punya motif yang lebih besar daripada itu. Dan ya, kamu itu musuh dalam selimut kan? Aku minta sekarang kamu jawab jujur sama aku, Nia. Siapa yang udah nyuruh kamu? Dan apa tujuan kamu masuk ke dalam rumahku? Ayo jawab. Siapa yang udah nyuruh kamu? Aku detektif yang dipekerjakan sama Pak Baskara, Yas. Saya mau kamu untuk bisa menyelidiki dan mencari keberadaan anak dan istri dari sahabat saya. Sahabat saya namanya Yoga. Dia udah meninggal. Ini fotonya. Nama panjangnya Yoga Jatmiko. Tapi saya malah dapat informasi lagi tentang keberadaan makamnya Pak Yoga yang dipindahkan. Tunggu bentar ya. Ini makamnya Yoga yang beneran. Kamu udah nemuin? Sudah, Pak. Hanya satu jasad yang ditemukan di mobil itu ya. Kenapa saya baru tahu ya kalau jasad istri dan anak Yoga ternyata nggak ada. Menurut data aslinya seperti itu. Ini berarti masih ada kemungkinan kalau dua orang lainnya yaitu istri dan anaknya Pak Yoga itu masih hidup. Tapi menurut aku apa yang kamu lakuin ini udah kelewatan. Kamu kasih kue dan kamu kasih obat ke kue itu. Ya segini loh. Dari sudut pandang aku tuh semuanya harus netral. Aku harus jernih dalam mencari bukti juga kesimpulan. Oke, sekarang aku kasih tahu ke kamu. Selama ini Pak Baskara itu selalu mencari Bu Rati juga anaknya. Makanya kenapa aku dipekerjakan jadi bodyguardnya Mbak Alisa. Ya supaya aku bisa bergerak dengan leluasa di keluarga Cakarinata sambil ngerjain tugas dari Pak Baskara. Pantesan aja.
kamu punya kemampuan di atas rata-rata daripada bodyguard biasanya. Iya Mas, karena memang saya udah terlatih seperti itu. Makanya selama ini saya terus mencari keberadaan Bu Ratih sama anaknya. Yes. Aku ini juga baru tahu kalau Ibu Lia dan Ibu Ratih itu adalah orang yang sama. Makanya dulu aku sempat ngerasa familiar ketika aku ngeliat fotonya Bu Ratih. Dan aku dari dulu. Enggak, Yas. Selama ini aku selalu ngeliat kamu kayak sahabat kecil aku. Sampai aku ngeliat kalian berdua ziarah ke makamnya Pak Yoga sama Bu Ratih. Terus? Ya setelah aku ngeliat kalian, aku berusaha untuk cari tahu semuanya. Yas, benar. Kamu anak yang selama ini Pak Baskara cari. Emangnya untuk apa Pak Baskara nyari makam orang tua aku dan nyari aku? Karena Pak Baskara mau bunuh aku. Aku nggak tahu pasti soal itu. Tapi menurut aku Pak Baskara nggak punya niat buruk sama sekali kok ke kamu. Malah aku ngerasa Pak Baskara itu punya hutang budi sama Pak Yoga, makanya dia pengen cari anaknya Pak Yoga untuk mastiin anaknya Pak Yoga itu bisa hidup dengan baik dan tercukupi. Yasmin, tapi semuanya masuk akal. Semua yang dibilang sama Dania sesuai dengan apa yang dibilang sama Pak Kevin. Kamu lagi nggak manipulasiin aku kan? Gini deh, aku punya bukti yang mungkin aja bisa bikin kamu percaya. Dan ya, saya ada rencana untuk kasih kamu tugas yang lain. Apa kamu bersedia? Tugas apa, Pak? Saya mau kamu untuk bisa menyelidiki dan mencari keberadaan anak dan istri dari sahabat saya. Berarti selama ini aku udah salah dong. Menilai Pak Baskara. Berarti selama ini kita salah menduga kalau papa aku yang ngebunuh orang tua kamu. Maafin aku, Pak. Aku udah jahat sama papa. Aku salah paham, Pak. Sekarang semua jadi masuk akal. Ada apa ya, Pak? Bapak datang ke rumah saya? Saya mau ngajak kamu makan siang sama-sama. Oh ya, Yasmin, apa kamu bisa kasih lihat saya foto kedua orang tua kamu? Mungkin kamu bawa sekarang. Boleh tahu nggak kenapa kamu bisa bekerja di perusahaan saya, Cakradinata? Yasmin. Ya, Pak. Tadi itu rumah milik kamu sendiri? Sekarang sih udah jadi rumah saya sih, Pak. Itu rumah karena peninggalan dari mendiang orang tua saya. Maaf Yasmin, kalau boleh tahu apa yang terjadi sama orang tua kamu? Dan saya sudah menentukan yang menjadi sebagai pengganti Rangga mulai hari ini adalah Yasmin. Terus untuk apa Pak Baskara bunuh diri pas dia manggil aku? Jangan-jangan Pak Baskara dibunuh sama orang? Ini semua emang mencurigakan, Yas. Kamu ingatkan aku bilang ke kamu, Pak Baskara itu bukan tipikal orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Ya kamu benar. Aku tahu papa nggak mungkin ngelakuin itu. Papa bukan tipe orang yang bunuh diri, walaupun tekanan datang dari arah manapun. Makanya Mas, saya yakin banget kalau malam itu pasti terjadi sesuatu. Sampai detik ini sih saya curiga sama Bu Ajeng. Iya, Bu Ajeng.
Karena menurut saya Bu Ajeng orang yang paling diuntungkan dengan meninggalnya Pak Baskara. Iya sih. Ya sih, emang nggak masuk akal banget Pak Baskara manggil kita berdua ke sana, tiba-tiba Pak Baskara bunuh diri, atau nggak Pak Baskara dibunuh, atau jangan-jangan Pak Baskara ingin supaya ada saksi di sana. Makanya Yas, sampai detik ini tuh aku masih mencari tahu semuanya apa yang terjadi malam itu. Walaupun Pak Baskara ya sudah meninggal dunia. Makasih Dania. Berkat insting detektif kamu semuanya berjalan lagi. Ya, saat insting saya memang lumayan bagus, Mas. Sekarang juga lumayan bagus. Kalian pacaran kan? Nggak perlu takut sama aku. Dari awal aku juga udah bisa lihat kamu nggak pernah cintakan sama Mas Rangga. Dan Yas, kenapa kamu masukin nama orang tua kamu di database kantor Cakra Dinata? Aku emang sengaja memasukkan itu semua. Karena aku mau mencari tahu siapa yang udah ngebunuh orang tua aku. Tapi kamu masih mau tunangan sama Mas Rangga? Karena untuk mencari informasi itu cara yang paling gampang. Makanya mau nggak mau aku harus tetap tunangan sama Mas Rangga. Karena aku udah janji sama orang tua aku harus cari tahu siapa yang udah ngebunuh. Ya udah. Tapi kalian nggak perlu ngumpet-ngumpet kok di depan aku. Aku janji nggak akan ngasih tahu siapapun. Makasih ya Nia. Aku kan udah selalu bilang aku bakal selalu bantu kamu. Ingat nggak janji kita waktu kecil? Yas dan Nia berjanji jadi saudara selamanya. Kamu ingat kan janji itu? Sekarang kamu udah gede, udah besar dan hebat. Malah jadi detektif sekarang. Jangan pernah lupa apa yang aku bilang ya. Apapun yang terjadi, aku bakal selalu support kamu, aku bakal selalu nolong kamu. Bantuan kita bertambah lagi, sayang. Yas, Mas, pamit ya. Kamu hati-hati ya. Sekali lagi aku minta maaf ya. Sampaiin maaf aku juga ke Mbak Dia. Soalnya kan Mbak Dianya belum bangun. Nanti aku sampein. Iya, Yas. Jangan pernah lupa janji kita ya. Kalau ada apapun, kau bisa minta tolong ke aku. Pasti aku bantuin. Makasih ya Nia. Ya udah, aku pamit. Bye. Bye. Aku nggak tahu ya kenapa, cuma aku jadi lebih tenang karena Dania mau ngebantuin kita. Apalagi dengan kemampuan Nia. Ya semoga secepatnya nanti dia bisa ngebantu ya untuk nemuin siapa yang udah ngebunuh ayah sama ibu aku. Ya, sayang. Kenapa? Kamu mau nggak temenin aku? Mana? Aku mau ke pemakaman Papa. Aku mau, tapi aku ngambil barang-barang dulu ya, sebentar.
Aku kesini karena aku mau minta maaf sama Papa. Aku ada banyak salah sama Papa. Aku nggak seharusnya nuduh Papa sebagai penjahat, Pak. Maafin aku, Pak. Aku sekarang ngerasa durhaka, Pak. Maafin aku. Papa harus pulang, Papa mau rawat di rumah. Ya kan kamu bisa ngerawat. Maksudnya, Pak? Ya kamu standby lah di rumah, jaga Papa. Papa khawatir banget. Papa pikir Papa udah kehilangan kamu, nak. Ini pasti salah paham deh. Justru Papa baru tahu soal Heru. Dan kamu tahu selama ini Papa lagi ngejalanin penyelidikan soal yoga. Aku takut Papa yang ngelakuin kejahatan. Dan aku juga perhatikan sikap Papa ke aku akhir-akhir ini berubah, Pak. Papa nggak pernah ngelakuin hal-hal kotor seperti yang kamu duga. Pak, bangun, Pak. Pak, kenapa, Pak? Pak, jawab aku, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, Yasmin. Papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada, Yasmin. Pak. Papa yang selalu tulus untuk merawat aku. Walaupun aku bukan darah daging Papa, tapi Papa selalu anggap aku sebagai anak kandungnya Papa. Maafin aku, Pak. Maafin aku, Pak. Tenang ya. Tenang. Saya pribadi juga ingin minta maaf Pak Baskara. Kalau ternyata selama ini saya sudah salah menilai Pak Baskara. Saya pikir Pak Baskara yang sudah membunuh ayah saya. Saya minta maaf, Pak. Kalau ternyata selama ini Pak Baskara sudah menjadi sahabat yang baik dan setia untuk ayah saya. Bahkan setelah ayah saya meninggal, Pak Baskara masih melanjutkan amanat beliau. Maaf kalau misalkan saya dan Romeo sudah salah dan mengira Pak Baskara orang yang jahat. Aku udah nyakitin Papa. Sekarang Papa udah nggak ada. Semoga Papa bisa maafin aku. Tolong maafin aku sama Yasmin, Pak. Karena kamu sama sekali nggak tahu Papa itu berniat baik sama Yasmin. Kami akan doakan terus Pak Baskara. Semoga amal baik Pak Baskara bisa diterima di sisi Allah. Dan semoga dosa-dosa Pak Baskara juga diampuni sama Allah. Amin. Sayang, kita doain Pak Baskara ya. Aduh, padahal sebentar lagi aku bisa menikah dengan Yasmin. Tapi semua rencanaku gagal
Pertunangan aku dibatalkan oleh Mama. Dan sekarang Yasmin dekat sama Romeo. Bahkan Yasmin juga sama sekali nggak mau aku deketin. Tunggu. Gue mau lu turunin Yasmin sekarang juga. Lu gila ya? Dia harus segera ditolong. Ya gue nggak peduli dan gue nggak mau tahu lu harus turunin dia sekarang juga. Lo udah apa sih mas? Ngatur-ngatur gue? Yasmin itu tunangan gue. Dan gue nggak suka ngeliat dia deket-deket sama lo. Mas, lo harus sadar. Lo itu mantan tunangannya Yasmin. Lo harus inget itu. Kenapa bisa ada foto lo sama Yasmin di situ? Ini bukan urusan lo. Lo emang cowok yang nggak tahu diri ya? Gue tahu lo terobsesi sama Yasmin. Makanya lo nggak sungkan dan lo nggak malu untuk pajang foto lo berdua sama Yasmin di situ. Mas, lo lupa. Lo udah nggak punya hubungan apa-apa sama Yasmin. Gue mau foto sama Yasmin berdua. Gue mau nyimpan foto dia di rumah gue. Itu semua bukan urusan tuh sekarang. Kalau aku nggak bisa menikah dengan Yasmin dan aku gagal mendapatkan dia. Dan akhirnya Yasmin memilih Romeo dan mau menerima dia, itu semua artinya rencanaku gagal. Semua rencana yang sudah aku siapkan, itu kan hancur semua. Loh, itu artinya aku nggak bisa menguasai seluruh harta kekayaan almarhum Om Yoga. Harus gimana ya caranya? Aku lebih lega aja sekarang. Ternyata Pak Baskara bukan orang yang jahat. Bahkan dia orang yang baik dan jujur. Dan dia sahabat ayah. Kalau kamu gimana sayang? Aku ngerasa lega sayang. Tapi sekaligus aku ngerasa bersalah. Harusnya dari awal aku percaya sama Papa. Sekarang tugas kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Pak Baskara. Supaya amal ibadahnya diterima di sisi Allah.